Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al wa awsil wa taqabbal sawaban minal Qur'anil azim wa mahlalna min la ilaha illallah wa ma sabbahna subhanallah wa bihamdih wa mastaghfarna wa ma shallaina ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadal majlisil mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan taqabbalah nuqaddimuha an wudiha ila radi sayyidina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain summa ila rusul Ahmad Aisal Muhajir wa usulihi wa qur'ihi semla arwahi sadatina wa qudwatina pakil muqaddam bila arwahi sadatina li ba'alawi wa usulihi wa qur'ihim bi anna Allah ta'ala yaghfir yarhamhum summa ila arwah liman ijtamalaha huna bi sababihim ijanillahumma sawaban zalika minna rasalah lahu baina yadayhim lam ridaban lahum minan nar wa isqallahu minan nar wastira Allah minan nar ka kalam minan nar manajatan lahum minan nar Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin kafatan ammah wa ila arwahi awliyaika ya Allah wa li ustadina ya Allah wa li arwahi ahdina ya Allah wa li arwahil mu'minin wa minat wa li arwahil muslimat wa khususan Nuruhi al-Habib Ali bin Idrus al-Habsi wal Habib Ali bin Hasan al-Habsi wa Syarifah Nur binti Idrus al-Habsi wal Habib Ibrahim bin Zain al-Kab wal Habib Taisar bin Ibrahim al-Kab wal Habib Hud bin Abdullah al-Kab wal Habib Amin bin Abbas Bahasim wa Syarifah Padilun binti Hasim Bahasim wa Syarifah Bainah binti Abbas Bahasim wal Habib Abdullah bin Salim al-Muhdar wa Abdul Aziz bin Haji Masdar wa Baidan bin Sintan wa Kasyar bin Nurdin wa Rujahan bin Anang Ghani wa Tawarni binti Maknu wa Nursam binti Mukhtar Siddiq wa Sarinah binti Abdullah wa Muhammad Ilmi Nizami bin Ibrahim wa Kartasyah binti Abdus Somad wa Hajjah Masmiyah binti Samlan wajah Masrohana binti Samlan wajah Bastiah binti Haji Ali Fandi Haji Jumandar Aziz bin Haji Abdul Aziz wa Iskandar Lakota bin Haji Jumandar Aziz wa Hajjah Masrukinah binti Indra Buddha wa Ahmad Junai Mustafa Rasulullah SAW wa Syekh Ibnu Atailah Syekh Dr. Syekh Gulahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah nadraju di kitab Syekh Ibnu Atailah Al-Hikam wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Tafadhal udkhul fi hadzal majlis. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Ibnu Atailah Al-Hikam kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang dari Allah dan Rasulnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-muallif rahimahullah berkata Syekh Ibnu Atailah, ar-roja ma qaranahu amalun wa illa bahwa umniyah. Ar-roja harapan, keinginan, ar-roja ma qaranahu amalun tanpa diimbangi dengan amal, dengan perbuatan, wa illa fahuwa umniyah, tidak lain itu hanyalah angan-angan belaka. Minggu sebelumnya ada dua hal juga kalimat seperti itu mirip. Al-huznu, kesedihan, ma'a adamin nuhud,
tanpa dibarengi dengan membangkitkan diri untuk melawannya, untuk mewujudkannya, kesedihan untuk tanpa dilawan dengan kebaikan, maka juga adalah sia-sia. Namanya angan-angan yang sia-sia. Nah, seperti ini juga. Ar-raja, harapan, tanpa diimbangi amal, dia hanyalah angan-angan saja. Pengen dekat dengan Allah, yalah, tapi tidak dibarengi dengan perbuatan. Ya, ujung-ujungnya hanyalah angan-angan. Pengen jadi orang baik, jadi orang soleh, tapi tidak dibarengi dengan perbuatan-perbuatan saleh, maka dia adalah angan-angan. Pengen dekat dengan Allah dan Rasulnya, ilmunya tidak tahu, maka angan-angan. Ya lebih lah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ribuan kali dibaca sudah. Membaca salawat bagus sudah. Amal tuh, amal sudah. Pengen supaya Rasulullah sayang. Kenapa? Kayaknya aku ini belum disayang Rasulullah lagi nih. Barengi dengan ilmu bagaimana mendekatkan diri kepada Rasulullah. Bukan hanya membaca salawat saja ternyata, tapi memahami qalbun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmunya kita pelajari. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum wa utul ilma darajat. Ya lah firman Tuhan tuh. Bila engkau ingin diangkat Allah derajatmu di sisinya, kata Allah, yarfa'illahil ladzina, Allah hanya akan mengangkat derajat orang yang beriman. Sudah kita beriman. Ilmu wa utul ilma darajat, dan orang yang berilmu derajat. Cukupi lagi ilmunya. Sudah belajar ilmu macam-macam, ilmu agama, belum juga diangkat Tuhan derajat. Barangkali ilmu yang kita pelajari masih ilmu-ilmu johir, bukan ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pelajari ilmu marifatullah. Kalau sudah ilmu marifatullah ini ilmu pamungkas, sudah pamungkas ilmu para nabi-nabi. Ilmu para nabi dan aulia Allah itu adalah ilmu marifatullah. Tidak lain, tidak ada lagi yang selain daripada itu. Kita lihat, ay makana ba'isan alal istihadi fil amali kama marra fil huzni li'anna man raja syai'an talabuhu wa man khafa min syai'in haraba minhu. Maka amal-amal itu perlu dilakukan, dibangkitkan ia dengan bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Misalnya kita tahu zikir tadi itu huhak itu adalah al-mudabbirul umur, maka rahasia huhak itu harus kita terapkan dalam hidup sehari-hari. Yalah, kan kita berzikir sudah huhak, dialah yang maha benar, dialah yang mudabbirul umur, yang mengatur segala urusan. Tapi kita melihat alam semesta ini tidak ada di hati kita Allah yang mengatur. Yang ada nih, yang ada pikiran kita yang mengatur segala urusan. Tidak memperhatikan Allah, seolah-olah kita yang mengatur segala urusan kita. Itu membuktikan kita belum mengamalkan. Kita hanya mengamalkan di batas ucapan kita, lisan kita, bukan dalam praktek hari-hari kita. Ini masalahnya. Sebagaimana yang terdahulu fil huzni, tentang al-hujun, kesedihan. Karena man roja sayan talabuhu, barang siapa yang mengharap sesuatu pasti dia akan melakukan sesuatu itu. Iyalah, pengen rezeki banyak, pasti dia akan berusaha. Masa pengen dapat rezeki banyak tidak ada usahanya? Aneh namanya, kata beliau. Wa man khafa min sayin, siapa yang takut terhadap sesuatu, harabala minhu, pasti dia menghindari keadaan itu. Jadi siapa yang takut terhadap sesuatu pasti dihindarinya. Ada orang takut dengan Habib Akil, dihindarinya. Habib Akil kenapa jadi takut? Habib Akil dimarahi Sidin terus, aku bila bertemu Habib Akil aja, misalnya Habib, misalnya lalu menghindari. Ya padahal Habib Akil tidak pemarah orang, sayang dengan orang biasanya. Habib lah, nah sayang Sidin, nah, jangan dijauhi. Nah itu perumpamaan saja. Wa illa qaranahu amal,
wa illa bi alam yuqarinhu amal bal kana yabtaru sahibahu anil amali wa yajrihi alal ma'asi wa junub. Bila engkau membiarkan saja hanya punya harapan untuk dekat dengan Allah semisal itu, membiarkan saja harapan itu, kalau di ilmu diri tadi dari 7 tingkatan diri tadi itu termasuk ilmu lawamah, amaratum bisu, itu udah bisa, itu derajat yang paling rendah sudah. Lawamah itu ingin sudah berbuat baik tapi tidak dikerjakan. Nah berarti nafsunya dirinya masih lawamah, masih jauh dengan Tuhan ini. Maka bila itu dibiarkan terus, berbahayanya adalah alal ma'asi wa junub. Dia akan kembali lagi tenggelam kepada perbuatan maksiatnya dan dosa-dosa yang dicapainya. Bergaul dengan orang yang buruk, masih aja pinginnya melihat orang iri, melihat orang rajin ke masjid, ke pengajian, tapi tidak mau ke pengajian agama, ke majelis taklim tidak mau. Tetap aja bergaul dengan orang-orang buruk, dengan orang-orang peminum, pemain judi. Bila itu dibiarkan terus bergaul dengan mereka, akhirnya juga jadi penjudi, akhirnya juga jadi peminum minuman keras, seperti itu maksudnya. Yalah, jangan dibiarkan. Bangkit terus, naik dari lawamah, naik kepada nafsu malhamah. Memang kita mengamalkan amalan agama Islam ini bermacam ragam. Zikir misalnya, la ilaha illallah, ujar guru dibaca kemarin, Syekh Ruh mengatakan mengijazahkan 100 kali pagi hari la ilaha illallah. Karena kita masih nafsunya, diri kita masih tingkatan malhamah, lalu kita membaca la ilaha illallah, kadang-kadang terbaca, kadang-kadang lupa. Malhamah kita masih, berarti malhamah dah masih. Nanti dibaca, nanti tidak, nanti dibaca, nanti tidak. Malhamah. Enggak apa-apa, syukur sudah bisa membaca. Tekad lagi yang kuat. Bagaimana caranya supaya dawam terus-terusan. Untungnya kita nih amalan BPI tidak bayar keluar uang. Iya lah, Bib. Nah, nang keluar uang tuh orang sekolah BPI. Orang sekolah bayar SPP. Kalau kita amalan di rumah bayar uang lah. Bayar nonton enggak. Nah, untungnya nyamannya sudah masih ya tidak dapat kita kerjakan. Nah, itulah kasihannya diri kita ini. Ya kala bahwa umniyah, itulah angan-angan manusia. Falaisa birajai hakikah indal ulama bal huwa umniyah. Semua itu menurut ulama hanyalah angan-angan saja. Waqtirar billahi ta'ala. Itulah tipuan orang-orang yang ingin menipu Allah. Wa yuqalu aidan raja kajib. Itulah yang disebut dengan harapan orang-orang pendusta umat. Makanya Allah kan tidak mengabulkan orang yang sudah masuk ke liang lahat dalam kubur, dia berdoa kepada Tuhannya. Ijil mujrimuna nakisu ru'usihim. Orang-orang pendosa di kuburnya berdoa, ya Allah, kembalikan kami ke dunia lagi. Kembalikan irji, kembalikan kami ya narji, kembalikan kami ke dunia. Rabbana absorna, kami sudah tahu semuanya nah. Wasamina, kami sudah mendengar. Farji'na na'mal solan, kembalikan kami ke dunia, pasti kami akan menjadi orang yang sangat beramal soleh. Dikabulkan Tuhan lah? Tidak dikabulkan lagi, tidak lagi dikabulkan Tuhan. Kenapa tidak dikabulkan? Umniyah itu hanyalah angan-angan saja lagi, tidak berguna lagi sudah untuk dirinya. Nah ini karena orang yang selamat itu kata Allah di dalam Al-Quran itu, di dalam Al-Quran disebutkan malayan pa'u, tidak ada lagi yang bermanfaat baginya. Malun walabanun, harta, anak-anak, ya kah? Illa man atallah biqolbin san, kecuali orang yang menghadap Allah biqolbin, dengan hati yang salim. Biqolbin salim itu nafsun mutmainah, diri yang sudah tingkat mutmainah. Naik lagi tingkat rodiyah, naik lagi tingkat mardiyah, naik lagi insanul kamil. Baginda Rasulullah sallallahu. Kalau ingin dekat dengan Rasulullah harus di mardiyah, tingkat ke-6. Nah,
Nah, itu orang dekat dengan Rasulullah. Oh, ini dulu. Nah, orang-orang pendosa itu menurut Al-Qur'an yuqalu fi kitabillah, dalam kitab Allah, faqala kapa min ba'dihim khalafa wa rasul kitab ya'kuzuna ardo haja adani wa yaquluna sayakfiru lana. Orang-orang yang mengejar kehidupan dunia. Wa rasul kitab, mereka mendapatkan kitab, yaitu orang-orang Yahudi, Nasrani dulu sesilam. Mereka tetap yakin hatinya, padahal mereka mengejar dunia, lalai dalam hidup mereka. Pasti Allah akan sayagfiru lana, pasti Allah akan mengampuni kita. Itu adalah ucapan yang bohong. Masa tidak ada amal Allah mengampuni dosa-dosa kita? Yalah. Nah, itu ucapan yang bohong. Tidak ada usaha kita untuk mendapatkan, itu adalah ucapan yang bohong. Sedikit lagi lah. Karena itu kata Syekh Ajibah dalam kitab Iqazul Himan, wa putihu maqazinul fuhum fa alaihi bil madrasati wal mutala'ah wal majalisah li ahlil ilmil muhaqiqinal amilina ma'atahiliyati bit taqwa wal wara. Dibukakan bagi satu perbendaraan pemahaman untuk dekat dengan Allah. Itu caranya adalah fa'alaihi bil madrasah, supaya mereka sekolah atau menuntut ilmu, wal mutala'ah, atau belajar mutala'ah kepada seorang guru, wa majalasah, bermajlis, ikut ke majlis ta'lim, belajar. Kalau tidak belajar majlis ta'lim mana, tapi belajar di majlis ta'lim itu utamakan dengan orang ahli ilmi, orang benar-benar ahli ilmu agama Islam. Jangan sembarang. Al-muhaqqiqin, ujar Syekh Ajibah. Kalau yang paling bagus lagi al-muhaqqiqin au pihali ahli sirri wal hikmah, ahli rahasia dan hikmah. Berarti ilmu tasawuf tuh, ilmu tasawuf yang dipelajari. Al-muhaqqiqin al-amilin, yang bisa diamalkan ilmunya disertai dengan takwa kepada Allah dan wara. Nah, maka kamu akan sampai kepada Allah. Karena Allah berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajari kamu bagaimana supaya dekat dengan Allah. Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Rasulullah SAW bersabda, innamal ilmu bita'allum, sesungguhnya ilmu itu hanya didapatkan dengan ta'allum, dengan belajar. Wa innamal hilmu bitahallum, adapun hilim, sifat kasih sayang, bisa diperoleh dengan melembutkan diri dalam kehidupan ini. Nah, melembutkan diri, cuma tanpa ilmu tidak bisa lembut kita. Karena itu ilmu itu penting, ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini penting dipahami. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, inna ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhija minkum. Surah Al-Anfal ayat 70. Jika Allah mengetahui, dan pasti Allah mengetahui, fi qulubikum, dalam hati kalian, khairan, ada kebajikan, yu'tikum khairan, Allah akan menambah lagi kebajikan itu, mimma ukhija minkum, dari apa-apa yang selama ini kau peroleh. Apa saja dalam hal itu. Bila kita memperbuat kebaikan hari ini, Allah akan menambah lagi kebaikan pada diri kita. Bila kita hari ini belajar, Allah akan menambah lagi pembelajaran itu kepada kita, makin terbaik. Bila Allah mengangkat derajat kita hari ini, maka Allah akan mengangkat lagi derajat kita ke derajat yang lebih tinggi lagi di sisinya, memberikan kebaikan kepada kita. Ini agar kita memiliki harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zikirkanlah kalimat seperti la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu lisan, masuk ke dalam dari makna la ilaha illallah itu ialah Allah, Allah, Allah. Masuk lagi di dalam Allah itu hu.
Masuk lagi dalam hu itu bila harfin wala sautin, tidak ada huruf, tidak ada suara. Timbullah zikrun nafsi, zikir diri. Timbul lagi zikir ruh, muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Tadi melihat segala alam ini mengatur Allah. Kalau Allah mengatur berarti Allah juga mengurusi diri kita, berarti Allah mengawasi kita. Muraqabah namanya, zikir ruh. Subhanallah. Zikir sir disebut oleh ulama dengan zikir sir. Syekh Abdul Qadir Jailani menyebut ingat kepada sifat-sifat Allah itu menunjuk kepada zikir ruh seseorang. Nah, itu diamalkan. Nah, paling 5 menit mencoba itu sedikit hari-hari. Nah, ya kerjakan. Nanti bilanya bingung, tanyakan kepada teman yang pernah datang, apa kemarin ini asik diskusi tentang zikrullah. Oh, itulah mengamalkan itu. Wajar aja tidak ketemu. Nanti bila sudah diamalkan itu, Allah akan memberitahu cara-caranya langsung yang sesuai dengan jiwa hati kita. Makanya semua pian ini berbeda zikirnya. Memang sengaja seperti itu, karena itu akan masing-masing membuat rumus dengan Allah Subhanahu. Ada yang suka huha, ada yang suka huhai, ada hukayum, ada hukohar, ada huwahab, ada fatah, ada yang semua dikerjakannya juga. Nah, macam-macam. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat dimaknai dalam hidup kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. صلى الله عليه وسلم صلى الله